Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ikhwanul kiram, kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-28 di bulan suci Ramadan. 27 hari sudah kita tunaikan ibadah puasa kita. Kita jalankan salat tarawih, salat witir, dan amalan-amalan lain di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat kekasihnya, junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegaskan Allah melipat gandakan pahala dari amal ibadah yang kita kerjakan. Amal ibadah wajib menjadi 70 kali dilipat gandakan. Amal ibadah yang tatawwu atau sunnah dinilai sebagai amal ibadah yang wajib. Maupun amalan-amalan seperti memberi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, seperti kita mendapatkan pahala orang berpuasa. Dan di penghujung ini ada satu malam yang Allah berikan kepada kita, yakni Lailatul Qadar, yang kita berusaha untuk menggapainya. Jika semua ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya, akan menggantarkan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Bil khusus ibadah puasa yang kita dianjurkan, diperintahkan, diwajibkan untuk kita jalankan. Kalau kita benar-benar menunaikan semua ini, maka insya Allah kita meraih kemenangan yang sejati, kemenangan yang sesungguhnya. Orang yang menjalankan ibadah puasa itu, dia itu adalah berjuang di jalan Allah. Lebih dahsyat daripada perang, mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah. Ketika usai perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandaskan, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat keheranan, ya Rasulullah, apakah masih ada perang yang besar daripada perang Badar ini? Bukankah banyak para sahabat, para syuhada yang gugur bersimbah darah? Apakah ini bukan perang yang besar? Baginda mengatakan tidak. Ini ada perang yang kecil. Tapi masih ada perang yang jauh lebih besar daripada ini. Maka Rasul jelaskan itu.
Raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang kembali dari perang yang kecil pada perang yang besar. Apa sesungguhnya perang yang besar itu? Baginda Rasul menandaskan jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu itu merupakan perang yang paling besar. Musuh yang tidak dilihat dengan mata kepala, tapi ada dalam diri kita masing-masing, yang senantiasa mendorong kita untuk berbuat keji, berbuat yang maksiat, berbuat yang mungkar. Kalau kita tidak mampu menundukkannya, makanya ibadah puasa selama 1 bulan ini punya peran yang paling besar, agar kita bisa mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Orang yang memperturutkan kemauan hawa nafsu itu adalah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Bukankah Allah tandaskan afara'aita manittakhadha ilahahu hawa? Apa kalian tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Orang yang selalu memperturutkan kemauan hawa nafsunya berarti dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hawa nafsu itu pada dasarnya mendorong kita untuk berbuat maksiat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguh nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan yang maksiat, perbuatan yang keji. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu radiyah, nafsu mutmainnah. Nafsu yang benar-benar dapat dikendalikan. Makanya ibadah puasa ini, jika kita jalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Melatih kita untuk sabar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan tinggal 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita dapat jalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita dapat meraih kemenangan. Menang karena kita dapat mengekalkan hawa nafsu kita. Menang karena kita mendapatkan berbagai keutamaan. Lailatul Qadar jauh lebih afdal daripada 1000 bulan. Dan pahala-pahala lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjalankan ibadah puasa dan sebaik-baiknya selain keistimewaan itu, besok kelak nanti pada hari kiamat mereka masuk surga terbang laksana burung saja. Idza kana yaumul qiyamati yaji'u ajnihatin ka ajnihatit tayri fayatiruna bi ala khaytanil jannah. Pada hari kiamat nanti ada segolongan orang itu mereka masuk surga terbang laksana burung aja. Penjaga surga bertanya, "Man antum?" Kalian ini siapa? Mereka menjawab, "Nahnu min ummati Muhammadin." Kami adalah umat Muhammad. Penjaga surga bertanya, "Hal ra'aitumul hisab?" Apa kalian tidak mengenal yang namanya hisab? Mereka menjawab, "La, tidak. Kami tidak kenal yang namanya hisab." Penjaga surga itu bertanya lagi, "Hal ra'aitumus sirat?" Apa kalian tidak mengenal yang namanya sirat, yang namanya siratal mustaqim? Mereka mengatakan tidak. La. Penjaga surga itu bertanya, "Bima wajadtum hadhihi darajah?" Dengan apa kalian dapatkan derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi seperti ini? Mereka menjawab, "Abadanallahu sirran fi darid dunya wa adakhalahul jannata sirran fi daril akhirah." Kami di dunia beribadah kepada Allah dalam keadaan rahasia. Dan kami di akhirat ini pun masuk surga dalam keadaan rahasia. Ibadah apakah yang dimaksudkan dengan ibadah rahasia?
ibadah puasa. Karena hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu apakah kita benar-benar puasa atau tidak. Banyak di antara hamba-hamba Allah mengaku berpuasa padahal dia tidak puasa. Dalam perjalanan mungkin dia sudah tidak sabar, tidak bisa tahan dari lapar, masuk di warung, diam-diam makan. Pulang bikin diri suak-suak, loyo-loyo. Maitua mau suruh saja rasanya sungkan. Pikirnya dia puasa padahal tidak. Mudah-mudahan kita semua insya Allah jamaah rahimakumullah yang ada dan seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah puasa kiranya dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga insya Allah setelah bulan Ramadan kita dapat meraih maqam yang sangat tertinggi, yakni menjadi hamba Allah yang taqwa Allah. Sehingga insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.